At-Tahawi berkata, kita belum sempat syarah ini, wala nasyhadu lahum, dan kami tidak bersaksi, tidak menyaksikan sebagian mereka bil jannah, yaitu orang-orang muhsin bil jannah. Wa nastaghfiru li musiihim, kami mohon ampunan bagi para pendosa dari kaum muslimin. Wa nakhafu alaihim, dan kami khawatir neraka atas mereka para pendosa. Wala nuqannituhum, dan kami tidak menjadikan mereka putus asa, ya. Jadi di sini Imam Tahawi mengatakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menyaksikan seorang meskipun dia sangat soleh bahwasanya dia masuk surga. Dan juga orang pendosa tidak kita bisa pastikan dia masuk surga, masuk neraka sebesar apapun dosanya. Tapi kita khawatir dia masuk neraka dan kita doakan dia, namun kita tidak boleh membuat dia putus asa. Maka ini permasalahan bersaksi bahwasanya seorang masuk surga atau masuk neraka. Pertama terkait dengan orang Islam, kedua terkait dengan orang kafir, ya. Kalau kita baca buku-buku akidah Ahlussunnah, semuanya terkait dengan orang Islam. Wala naqulu li ahlil qiblah, kami tidak berkata kepada ahlul qiblat, kepada kaum muslimin. Adapun tentang bagaimana persaksian terhadap orang kafir, apakah pasti setiap orang masuk neraka, ini tidak dibahas atau saya belum temukan dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh para salaf. Tetapi yang mereka bahas adalah tentang orang Islam. Orang Islam yang baik, bolehkah kita mengatakan dia di surga? Dan orang Islam yang buruk, bolehkah kita katakan dia neraka? Jawabannya tidak boleh kalau secara person. Tapi berikut perinciannya. Jadi saya ulangi lagi, nanti akan kita kembali lagi masalah ini. Tapi kita perincinya sebagaimana berikut ini, ya. Sekarang kita bahas tentang orang Islam atau Muslim atau mukmin yang soleh. Maka yang diperbolehkan bagi kita adalah kita bersaksi secara umum bahwa mukminin atau muttaqin di surga, yaitu kita bersaksi dengan sifat. Orang beriman pasti di surga. Orang bertakwa pasti di surga. Kenapa? Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut, ya, bahwasanya orang beriman di surga, orang bertakwa di surga. Secara sifat kita boleh. Makanya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, ya. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Dan banyak. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yaitu orang beriman pasti masuk surga. Sama orang bertakwa juga. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surga yang luasnya luas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa pasti masuk surga, orang beriman pasti masuk surga. Kita boleh mengatakan demikian. Tapi kalau secara person, kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa benar dia ini bertakwa. Banyak hal yang membuat kita tidak tahu karena banyak hal yang gaib tidak bisa kita ketahui. Nanti akan saya jelaskan. Benar orang beriman pasti masuk surga. Tapi apakah dia sekarang orang beriman? Pasti, itu kita nggak tahu. Ketika kita tidak bisa memastikan dia orang beriman, maksudnya beriman orang yang soleh, tidak bisa kita pastikan dia orang bertakwa yang soleh, maka dari situ kita nggak bisa memastikan dia surga atau tidak. Ini umum, namun ada yang lebih spesifik lagi. Umumnya lebih spesifik, seperti muhajirin dan ansar. Kita boleh mengatakan seluruh kaum muhajirin, seluruh kaum ansar masuk surga. Dalam Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat At-Taubah ayat 100. Ini surat At-Taubah ayat 100. 9 ayat 100. Allah mengatakan, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, dan orang yang menghitung mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dan Allah memuji kaum muhajirin, kaum ansar dan umat Quran banyak. Contoh juga peserta perang Badar, ya. Allah dalam hadis qudsi, Nabi berkata, la'alla Allah ta'ala ala ahli Badar, bisa jadi Allah melihat kepada para peserta perang Badar, kemudian Allah berkata, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah kepada
peserta perang Badar, lakukanlah apa yang kalian lakukan, sungguhnya aku telah ampuni kalian. Ini Rasulullah sampaikan hadis ini ketika ada peserta perang Badar yaitu Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa besar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah, 6 tahun kemudian, Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa besar, yaitu dia menulis surat kepada koleganya di Mekah bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini berbahaya. Kalau surat ini sampai kepada orang-orang kafir, kemudian tersebar, mereka akan persiapan. Padahal Nabi ingin menyerang dengan apa? Tiba-tiba ya. Sehingga mereka tidak punya persiapan. Akhirnya dia kirim lewat seorang wanita, Allah kasih tahu Nabi SAW bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat. Akhirnya Rasulullah mengutus Ali dan sebagian sahabat untuk menangkap wanita tersebut agar mengambil suratnya, dan ternyata ada. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini Hatib? Sampai Umar mengatakan, "Da'ni adrib unuqahu." Biarkan aku penggal kepalanya. Ya, ini munafik. Bagaimana dia mengabarkan tentang berita bahaya rencana kita kepada orang kafir? Maka Rasulullah mengatakan, la'allallaha ittala ala ahlil badar. Bisa jadi Allah melihat kepada peserta perang Badar dan Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum, lakukan yang kalian kehendaki. Qad ghafartu lakum, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya kalian sudah lebih dahulu pada tahun 2 Hijriah melakukan kebaikan yang seluas lautan. Kemudian kalau kalian melakukan keburukan-keburukan di kemudian hari, enggak ada bandingannya dengan kebaikan yang pernah kalian lakukan. Karena perang Badar perang yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan qad ghafartu lakum, karena kebaikan kalian terlalu banyak sehingga dosanya Hatib ini tidak ada pengaruhnya dibandingkan dengan kebaikan yang dia lakukan. Maka ini dalil bahwasanya peserta perang Badar dijamin surga. Ketika mendengar hadis itu maka Umar pun menangis karena Umar juga ikut serta dalam perang Badar ya. Sampai kisah seorang lelaki yang pemuda yang dia ketika perang Badar dia hanya sekedar bukan ikut perang, dia di pinggiran cuma ngatur sesuatu, kemudian tiba-tiba dia kena panah, kemudian dia mati. Maka ibunya datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana putraku? Engkau tahu bagaimana kedudukannya di hatiku. Kalau dia di surga saya akan gembira, tapi kalau dia tidak di surga, maka kau akan melihat apa yang akan aku lakukan." Maka Rasulullah mengatakan, "Awahabilti, apa kau tidak tahu, kau lupa bahwasanya anakmu bukan cuma di surga, bahkan di surga-surga." Sehingga hadis ini padahal Rasulullah mengatakan si fulan ini di surga, padahal dia bukan di medan pertempuran. Ketika perang Badar dia cuma di pinggiran, cuma ngurus urusan kaum muslimin. Tapi karena dia dalam nuansa perang dan dalam rangka membantu kaum muslimin, dia meninggal, kata Nabi dia di surga, bagaimana lagi yang ikut serta perang Badar ya. Makanya lebih spesifik. Kemudian juga peserta baiat ridwan. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah, surat Al-Fatah. Dalam surat Al-Fatah surat 48 18, surat 48 ayat 18. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, itu Allah ridha kepada mereka, Allah tahu isi hati mereka, Allah puji keikhlasan mereka. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhulan nar ahadun bai'a tahta syajarah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun yang membaiatku di bawah di pohon itu yang akan masuk neraka. Tidak ada yang akan masuk neraka. Ini dalil bahwasanya seluruh peserta baiatur ridwan semuanya dijamin surga. Jumlah mereka kurang lebih 1.400 orang. Ini kurang lebih 1.400 sahabat. Ini dia masih umum tapi lebih spesifik. Masih umum tapi lebih spesifik. Lebih spesifik daripada umum yang sebelumnya, beriman, bertakwa. Ini taib. Makanya ada sebagian kalau tidak salah ulama, kalau nggak salah Ibnu Hazm mengatakan seluruh sahabat masuk surga dengan ta'yin. Setiap sahabat pasti masuk surga. Dia berdasarkan dengan hadis-hadis yang umumnya lebih spesifik ini tentang para sahabat, seperti Muhajirin Ansor di surga. Ya sudah, secara person-person semuanya di surga. Taib. Adapun secara person, perorangan, maka ada 3 pendapat secara umum. Pendapat pertama, yang bersaksi di surga hanya para nabi saja, hanya para nabi Rasulullah dan para sahabat. Adapun selain nabi dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Adapun selain itu tidak disaksikan di surga, ya.
Ada yang mengatakan kami hanya mengatakan di surga tapi kami tidak bersaksi di surga. Intinya ada pendapat yang mengatakan hanya para nabi saja yang kita mengatakan kami bersaksi bahwasanya di surga ini hanya untuk para nabi. Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Pendapat yang kedua, bersaksi surga bagi para nabi dan orang-orang yang telah datang nas menunjukkan mereka di surga. Ya. Dan ini banyak yang datang nas bahwasanya mereka di surga. Seperti al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa saja? Al-asyrah mubasysyirina bil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian siapa? Zubair bin Awam di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ada 10 orang. Yaitu Khulafaur Rasyidin ditambah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad dan Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya. Kemudian ada Talha dan ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu semuanya dijamin surga. Rasulullah sebutkan secara terperinci si fulan di surga, si fulan di surga, si fulan di surga. Dan dalil-dalil secara spesifik juga ada ya. Dalil spesifik bagi mereka masing-masing juga ada. Tapi secara Rasulullah pernah gabungkan langsung 10 orang dalam satu konteks adalah 10 orang yang dikenal dengan al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Ya. Seperti Umar dikatakan syahid, Rasulullah pernah ke surga, Rasulullah lihat istananya Umar. Kemudian ada wanita yang berwudu di sampingnya. Kemudian masuk ke istana Umar, Rasulullah mau masuk, Rasulullah khawatir Umar cemburu. Maka Rasulullah bilang, ya tadi saya mau masuk cuma saya takut kau cemburu. Kata Umar, masuk saja ya Rasulullah. Alaika agor, apakah saya cemburu kepadamu? Masuk saja. Artinya dalil spesifik juga banyak ya. Kemudian Fatimah ya, juga di surga ya. Khairun nisa'il alamin, wanita terbaik di antaranya Fatimah, di antaranya Khadijah, di antaranya siapa? Asia bintu Muzahim sama Maryam bintu Imran. Nah, ini termasuk orang-orang yang di surga dari orang-orang terdahulu. Para salihat dari orang-orang terdahulu di antaranya Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, dan Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Hasan dan Husain contohnya, Rasulullah mengatakan huma sayyida syababi ahlil jannah. Sungguhnya dua cucuku ini Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Hasan dan Husain pemimpin para pemuda di surga. Istri-istri Nabi seperti Aisyah, istrinya di surga. Kemudian Hafsah, ketika Rasulullah menceraikan Hafsah, maka Jibril datang suruh kembali ke Hafsah. Fa innaha zaujatuka atau zaujuka fi dunya fil jannah atau kama qala. Bahwasanya istrimu adalah istrimu di dunia dan istri juga di surga. Ini dalil bahwasanya istri Nabi di surga. Contohnya Bilal. Bilal Rasulullah mendengar suara terompahnya, suara sandalnya di surga. Berarti dipastikan dia masuk surga. Dia Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas yang ketika turun firman Allah, "Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Dalam surat Al-Hujurat, jangan kalian mengeraskan suara kalian di depan Nabi, khawatir bahwasanya amal kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Akhirnya Thabit bin Qais bin Syammas tidak berani ke masjid karena suaranya besar kalau ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tanya, "Mana Thabit?" Ada yang datang ke dia, "Kenapa kau tidak ke masjid?" Kata Thabit, "Inni min ahlin nar." Saya termasuk penghuni neraka. Kenapa demikian? Karena amalku gugur, karena aku kalau bicara sama Nabi keras. Maka Rasulullah suruh kabarkan kepada dia, "Innahu min ahlil jannah." Bahwasanya dia termasuk penghuni apa? Surga. Di antaranya Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah yang dia berdoa, ud'ullaha jalil minhum, ya Rasulullah doakan aku termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kau termasuk yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Intinya banyak yang dijamin masuk surga secara person dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Tapi ini pendapat kedua dan ini pendapat mayoritas ulama. Ini mayoritas. Jumhur. Pendapat ketiga, dan ini dalam sebagian perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah,
Bersaksi surga juga selain bagi orang-orang para nabi dan juga yang telah disebut dalam nas, juga bagi orang-orang disepakati umat mereka orang soleh. Seperti Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Yang semua orang mengatakan mereka orang apa? Soleh. Dalilnya ijma. Ijma bahwasanya umat mengatakan mereka orang soleh. Dan kalau ijma tidak mungkin salah. Kalau sudah masyhur umat mengatakan ini orang soleh, tidak mungkin Allah biarkan umat bersatu di atas kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Kata Nabi, umatku tidak akan bersepakat dalam satu kesesatan. Dan semua orang, tidak ada yang bilang Imam Syafi'i tidak soleh, enggak ada. Semua bilang Imam Syafi'i soleh. Semua memuji Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, dia tabi'in. Ya. Kemudian juga Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya mengatakan mereka ini orang soleh. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mereka ini juga bisa kita saksikan mengatakan dia di surga. Meskipun tidak nasnya tapi bersandar kepada ijma. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena apa? Karena ijma. Baik. Ini terkait dengan orang-orang soleh, maka kita tidak boleh mengatakan secara person mereka di surga, kecuali yang telah kita sebutkan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Yang hanya boleh sesuai dengan 3 pendapat ini. Adapun selain daripada para nabi atau selain orang-orang ada nasnya mereka masuk surga, atau yang disaksikan oleh umat mereka orang soleh, maka tidak boleh kita persaksikan, karena itu hal yang gaib. Sebab perhatikan sini, karena kita tidak bisa memastikan seorang benar-benar termasuk muttaqin atau tidak. Lihat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Minhajus Sunnah jilid 3 496 497. Karena kita tidak bisa. Ini karena gaib. Karena kita tidak bisa memastikan seorang benar-benar termasuk muttaqin atau tidak. Terkait dengan satu misalnya, amal hati seorang kita tidak tahu. Amal hati seorang kita tidak tahu. Nabi bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Sungguh seorang melakukan amal penghuni surga, yaitu dia beramal saleh di depan manusia. Fima yabdu linnas, menurut yang nampak bagi manusia. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia termasuk penghuni neraka jahanam. Dia beramal saleh tapi penghuni neraka jahanam, kata para ulama, karena ternyata dia punya masalah dalam hatinya. Mungkin dia riya, mungkin dia sombong, mungkin dia ujub, ya. Padahal dia beramal saleh. Yang kita lihat kan yang zahirnya. Yang batinnya kita tidak tahu. Buktinya Rasulullah mengatakan demikian. Ada orang beramal soleh di depan fima yabdul linnas, menurut pandangan manusia ternyata dia penghuni neraka. Berarti kita enggak tahu amal hatinya. Kita enggak tahu amal hati dia. Ya. Sama sebaliknya, ada orang kelihatan biasa-biasa, ternyata amal hatinya luar biasa. Seperti kisah dalam hadis Imam Ahmad ketika ada seorang Ansari keluar baru habis wudu, kata Rasulullah SAW, yatlu alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Orang itu muncul di depan para sahabat, Nabi bilang ini penghuni surga. Besoknya dia habis wudu muncul lagi lewat depan sahabat, Nabi mengatakan yatlu alaikumul an, sekarang akan muncul seorang penghuni surga. Dia lagi sampai 3 hari. Ternyata kemudian diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As, ikuti dia bilang saya dengan bapakku ada masalah, padahal tidak ada. Bolehkah kalau kau mau saya nginap di rumahmu? Boleh. Akhirnya nginap di rumah. Ternyata orang ini amalnya biasa-biasa saja. Siang juga tidak puasa, malam juga tidak sholat malam. Gua banget gitu ya. Sama dong. Bedanya dia kalau terjaga di malam hari dia langsung ingat Allah. Kalau terjaga di tengah malam dia langsung ingat Allah. Akhirnya setelah 3 hari dia bilang, ya akhi saya minta maaf, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Cuma 3 hari berturut-turut Rasulullah bilang, engkau penghuni surga. Apa amalku? Apa amalmu yang buat kau mau surga? Kata dia, tidak ada illa ma ra'ait, kecuali engkau lihat amalku. Masa enggak ada? Falamma walait, tatkala aku pergi, kata nadani, dia panggil. Sungguhnya ada amal yang amal hati yang yang tidak kelihatan, yaitu la ahsudu ala ahadin ala nikmatin atahallahu iyyaha. Aku tidak la ahsudu ahadan ala nikmatin atahallahu iyyaha. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan aku tidak punya grundel dalam hatiku kepada siapapun.
Tidak punya niat buruk, jengkel kepada siapapun. Subhanallah, dia punya amal yang tidak kelihatan, kelihatannya biasa-biasa, ternyata hatinya sangat bersih. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Hadzal ladzi balagha bika alladzi la natiquhu." Inilah yang sampai pada dirimu yang kami tidak mampu. Seperti itu hati suci. Oleh karenanya hati adalah amal yang gaib, kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa pastikan orang ini penghuni bertakwa atau tidak, karena bisa jadi zahirnya bertakwa ternyata hatinya enggak beres. Yang kedua, ada amal tersembunyi seorang tatkala bersendirian juga kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu, ya. Bisa jadi kita lihat dia soleh, ternyata dia melakukan maksiat ketika diam-diam, tidak ada yang lihat. Contohnya, dikatakan kepada budak Nabi, ada seorang berikan budak kepada Nabi, melayani Nabi SAW dalam perang Khaybar. Ketika budak ini sedang mengurusin onta Nabi atau pelana Nabi, sedang bantu Nabi, tiba-tiba ada panah yang mengenainya, maka dia pun mati budak ini. Maka para sahabat berkata, faqala lahun nas hani'an lahu bil jannah, selamat masuk surga. Gimana tidak, dia ikut perang Khaybar, kemudian dia bantu Nabi, melayani Nabi, masuk surga lah. Apalagi kurang, ikut perang Khaybar, bantu Nabi, apalagi kurang, sudah surga. Maka sahabat serta merta berkata, hani'an lahu bil jannah, selamat masuk surga. Maka Rasulullah mengomentari, kalla, kata Rasulullah, sekali-sekali tidak. Ternyata dia punya amal buruk yang tidak ketahuan. Walladzi nafsi biyadihi, inna syamla allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasimu la tasta'ilu alaihi naran. Kata Nabi, sekali-sekali tidak masuk surga. Kenapa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguhnya kain yang dia ambil, dia telah mengambil kain, dia ambil gulul, dia ngambil kain dari gonima yang belum dibagi. Harusnya kan bagi dulu baru dia dapat. Tapi sebelum pembagian gonima dia ambil dulu. Padahal cuma secari kain. Secari kain. Kata Nabi SAW, la tashtailu alaihi naran, sekarang kain itu menyalakan api buat dia. Akan menyalakan api buat dia. Berarti ada amal, yang kita lihat cuma zahirnya, ada amal mungkin buruk yang dilakukan oleh seorang kita tidak tahu. Dari situ dia tidak bisa memastikan si fulan ini takwa atau tidak. Yang kita bisa lihat secara zahirnya, tapi hakikat orang ini kita tidak tahu. Maka kita tidak bisa pastikan dia bertakwa. Oleh karenanya kita tidak bisa pastikan dia di surga. Karena memastikan seorang di surga dibangun dia termasuk bertakwa atau tidak. Sementara memastikan seorang bertakwa atau tidak secara hakiki kita enggak tahu. Makanya kalau orang harus memuji orang ini, kita hanya mengatakan ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Menurut saya dia orang soleh, tapi Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Wala uzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak mau mendahului Allah. Itu di antara adab kalau kita muji Allah, muji seorang. Kalau terpaksa kita muji, kita mengatakan arahu rajulan sholihan, menurutku dia orang soleh zahirnya, tapi kita enggak boleh menyaksikan batinnya, enggak boleh. Kita hanya mengatakan menurutku zahirnya dia orang soleh, ahsabuhu kadzalik. Ini persangkaan saya. Wallahu hasibu, dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Wala uzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak mendahului Allah ya dalam mentazkiyah, merekomendasi seorang pun. Paham? Baik, ini sebab kedua kenapa kita tidak bisa memastikan dia penghuni. Sebab ketiga, kita juga tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Bima mata alaihi, kita enggak tahu. Sekarang dia soleh, ujungnya gimana? Gimana kita saksikan dia di surga sementara enggak tahu akhir dia bagaimana? Akhirnya bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Fa yasbiqu alaihi alkitab, ternyata sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dia termasuk penghuni neraka jahanam. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar, ternyata di ujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia mati, fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka jahanam. Ya, kita enggak tahu ya. Seperti kisah seorang yang berjihad sampai sahabat mengatakan hebat. Kata Nabi, penghuni neraka. Padahal dia bunuh musuh banyak sekali. Sampai ada seorang sahabat ngikutin dia. Ini gimana nih orang ini? Kok Nabi bilang dia masuk neraka padahal dia hebat perang. Ternyata diikuti di akhir hayatnya. Dia terluka dan dia tidak kuat, maka dia tegakkan pedangnya, kemudian dia tindihkan dadanya. Shadaqa Rasulullah, benar sabda Rasulullah SAW, bahwasanya ternyata dia masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan tergantung apa? Akhirnya. Maka karena kita tidak tahu akhir seorang, maka
maka kita tidak bisa pastikan surga atau neraka. Maka sungguh indah perkataan Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa yang ingin contohi yang sudah mati, yang sudah jelas matinya baik. Fa innal hayy la yu'man alaihi fitnah, karena yang masih hidup kita enggak tahu dia tidak selamat dari fitnah. Ikut-ikut dia ternyata ujungnya kacau ya. Ngapain ya sudah. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir seseorang hakikatnya, meninggalnya seperti apa, kita enggak tahu. Maka ini diantara sebab kita tidak bisa memastikan seorang di surga atau tidak. Yang keempat, kita tidak tahu hakikat amal solehnya. Tidak tahu hakikat. Hadis Ummul Ala ketika jadi Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu seorang yang sangat soleh, terkenal soleh. Dan dia salah satu dari 3 orang yang datang kepada Nabi yang semua semangat ibadah. Utsman bin Maz'un, Ali bin Abi Thalib, sama Abdullah bin Amr bin As. 3 orang ini pernah datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi di rumah. Ketika istri Nabi menjelaskan ibadah Nabi di rumah, faka'annahum taqaluha, maka mereka anggap sedikitlah. Kalau ibadah Nabi cuma segitu, bagi kita sedikit karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Adapun kita enggak terjamin. Oleh karenanya ibadah kita harus lebih banyak. Maka satu mengatakan saya akan sholat malam terus tidak tidur. Satu bilang saya akan tidak mau nikah sama sekali. Yang satu mengatakan saya tidak akan berbuka. Satu bilang apa? Saya tidak akan tidur. Sholat malam dari pada Isya sampai apa? Subuh. Subhanallah. Semangat ibadah. Dan kalau mereka udah bilang gitu, mereka komitmen. Sahabat, ini bukan kita. Kalau kita ngomong gitu paling 3 hari udah tumbang. Sahabat bilang gitu serius. Satu bilang saya tidak akan berbuka puasa tiap hari. Kalau sahabat bilang gitu serius enggak? Serius, dia akan bikin kalau tidak dilarang. Satu bilang saya tidak ta'tazilun nisa, saya enggak mau nikah sama sekali. Perempuan bikin capek. Ngadikin duit, apalah, ngurusin lah, maintenance-nya mahal, urusan banyak. Belum punya anak, urusan macam-macam. Enggak, saya enggak mau nikah sama wanita sama sekali. Karena wanita mengganggu ibadah. Ini pikiran mereka. Ternyata Rasulullah SAW larang bahwa yang terbaik bukan demikian. Yang terbaik adalah justru menikah, justru puasa dan berbuka, dan tidur baru sholat. Tapi di antara 3 orang tersebutlah Utsman bin Maz'un. Saya ingin menyampaikan dia semangat sekali ibadah, sampai kalau seandainya Rasulullah membolehkan kami akan mengkebiri, ya supaya bisa ibadah. Tapi Rasulullah larang rohbaniyah cuma di Nasara. Tapi dia meninggal. Ummul Ala ketika lihat Utsman bin Maz'un meninggal, maka dia memuji Utsman bin Maz'un. Kenal siapa Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, Ummul Ala, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib. Abu Sa'ib maksudnya kunyahnya. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'ib. Fa syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi kepada engkau bahwasanya persaksianku untukmu bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Kira-kira ada masalah? Harusnya enggak ada masalah. Apalagi Utsman bin Maz'un termasuk peserta perang Badar. Saya ulangi, apalagi Utsman bin Maz'un termasuk peserta perang Badar. Jadi masuk dalam keumuman yang spesifik yang tadi kita sebutin. Apalagi yang kurang, ibadahnya luar biasa, mujahid. Apalagi yang kurang ibadah. Maka Ummul Ala mengatakan, fa syahadati alaika laqad akramakallah. Saksiku untukmu bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Maka Rasulullah menegur, wa ma yudrik, dari mana kau tahu wahai Ummul Ala? Subhanallah, Nabi tegur. Nabi lagi di situ. Kata Nabi, wa ma yudrik, dari mana kau tahu dia sudah dimuliakan oleh Allah? Ini perkara gaib. Amma Utsman, kata Nabi, amma Utsman faqad ja'ahul yaqin. Adapun Utsman bin Maz'un telah datang keyakinan baginya, yaitu kematian. Wa inni la arjulahul khair, dan aku berharap dia mendapatkan kebaikan karena orang soleh. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi. Sedangkan saya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, ini orang soleh, tapi jangan bilang gitu. Jangan langsung persaksikan secara ta'yin, secara person kau telah dimuliakan. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya. Taib. Demikian juga ketika dalam hadis Abu Hurairah, ketika ada seorang wanita meninggal dunia, maka mereka berkata, mata inna fulana matat wastarahat. Sungguhnya si fulan telah meninggal dan istirahat. Maka Nabi ghadiban Nabi SAW, Nabi marah karena berani memastikan dia istirahat. Maka Nabi SAW berkata,
Innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat di alam barzakh, yang nyaman di alam barzakh adalah yang diampuni oleh Allah. Itu memang dari mana kau tahu dia diampuni Allah? Dari mana kau tahu dia diampuni Allah? Makanya kalau ada mayat dikatakan al-maghfur lahu, yang telah diampuni, repot. Kalau maksudnya orang biasanya berdoa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau al-maghfur lahu, yang telah diampuni, maksudnya pasti diampuni, maka tidak boleh. Tapi kalau maksudnya semoga diampuni, maka kita mendoakan semuanya. Jadi kadang-kadang istilah al-maghfur lahu itu kalau maknanya zahirnya seakan-akan yang telah diampuni. Nah, kalau maksudnya demikian tidak boleh karena kita nggak tahu dia diampuni atau tidak. Makanya memastikan hal-hal yang gaib ini kadang-kadang hati-hati. Memastikan. Ngeri. Karena hal yang gaib. Seperti mengatakan, tenang. Kalau kau ditanya sama malaikat bilang saja saya pengikut Mbah Fulan, kan repot. Emang Mbah Fulan pasti di surga? Nggak bisa. Akidah Ahlussunnah enggak seperti itu. Kita bilang dia orang soleh. Siapa yang lebih soleh daripada Utsman bin Maz'un? Siapa yang bilang dia lebih soleh Utsman bin Maz'un? Ada yang lebih soleh Utsman bin Maz'un? Ya. Bicara gaib-gaib hati-hati. Kadang-kadang ya. Malaikat Munkar dan Nakir sampai sekarang enggak bisa nanya subhanallah karena terlalu banyak yang ziarah enggak pulang sehingga malaikat Munkar. Ini kan perkara gaib. Perkara gaib. Maka seorang waspada, hati-hati dalam berbicara, dalam berkata-kata. Jangan mendahului Allah. Tadi kalau kita pun harus muji, kita bilang zahirnya wala uzaki Allahi ahada. Makanya ketika seorang sahabat Nabi membagi ghanimah kepada orang-orang dan ada satu orang soleh. Kemudian Rasulullah tidak kasih dia. Maka sahabat ini bertanya, Rasulullah, kenapa kau tidak kasih dia? Arahu mu'minan. Kata Rasul, musliman. Padahal dia orang mukmin, kata Nabi, atau muslim. Kenapa? Kalau mukmin terkait dengan merekomendasi hatinya, maka Nabi bilang kau cukup aja rekomendasi zahirnya. Karena masalah hati yang tahu adalah Allah. Maka ketika dia mengatakan, bagaimana kau tidak kasih dia ya Rasulullah sementara menurutku dia seorang mukmin? Kata Rasulullah menimpali au musliman. Atau menurutku dia seharusnya kau bilang menurutku dia seorang muslim. Jangan kau bilang menurutku dia seorang mukmin karena mukmin terkait dengan amalan hati. Makanya kalau ada kita kasih rekomendasi, kita bilang menurutku dia orang baik, Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan aku tidak mau mendahului siapa? Allah dalam menilai seseorang. Yang tahu hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, inilah hal-hal yang kemudian menyebabkan kita tidak bisa memastikan seorang pasti masuk surga kecuali yang telah datang nas menyatakan demikian. Paham sampai sini? Taib, sekarang kita masuk pada pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Taib. Pelaku dosa, jika dosanya tidak sampai kafir, maka tidak boleh memastikan masuk neraka, enggak boleh. Jika tidak sampai kafir, tidak boleh pastikan masuk neraka. Kenapa? Karena semua dosa tahta masyiatillah, kecuali musyrik. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka orang mati, dia bunuh diri, dia zalim, dia bakar kaum muslimin, dia apapun selama tidak kafir, kita bilang wallahu alam. Kita khawatir dia masuk neraka tapi wallahu alam. Dia masih apa? Muslim, ya. Ya. Selama bukan kufuran maka masih tahta masyiatillah. Di antara yang menguatkan hal ini tentang larangan ta'ali ala Allah, ya. Dalam hadis larangan mendahului Allah. Kisah dua orang dari Bani Israel. Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Ada yang mengatakan mereka dua bersaudara, yang mengatakan dua mereka sahabat. Akhirnya yang tukang maksiat ditegur sama yang rajin ibadah. Ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah. Tapi dia cuek aja. Ketemu lagi satu saat maksiat lagi. Wahai fulan berhentilah. Cuek aja. Emang gue pikirin. Kemudian terakhir ketemu lagi dia maksiat lagi, ditegur lagi, ya hadza aqsir wattaqillah. Wahai fulan berhentilah, bertakwa kepada Allah. Orang ditegur ni marah. Dia bilang, ya
Da'ni wa rabbi, biarkan saya dengan Tuhanku. Ngapain kau ikut-ikut campur urusanku? Ini benar enggak perkataan ini? Enggak benar lah. Harus amar ma'ruf nahi munkar, harus berjalan. Kemudian bikin jengkel lagi, dia mengatakan, Abu ista alayya raqiba, emang kau diutus untuk ngawasin aku? Emang malaikat rakib atid tidak cukup? Emang harus kau yang ngawasin aku? Ini kan bikin jengkel. Akhirnya orang bertakwa tadi marah. Akhirnya dia mengatakan, wallahi la yaghfirallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Ya berarti di neraka kalau tidak diampuni, ya enggak? Berarti menjadikan saksi dia di neraka. Dia bersumpah, maka Allah matikan mereka berdua. Allah marah, Allah berkata, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah mendahuluiku atas namaku, mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan. Faqad ghafartu lahu, aku telah ampuni si fulan, wa ahbattu amalak, dan aku gugurkan amalanmu karena berani-berani memvonis seorang di neraka bahwasanya aku tidak akan mengampuninya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa ukhrahu. Dia ngomong satu perkataan tidak dia renungkan, ternyata menghabiskan atau menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Dia mati dan di akhirat masuk apa? Neraka. Kenapa? Karena berani memvonis. Makanya hati-hati, jangan negara emosi kemudian kita vonis ya. Padahal yang salah, orang pelaku maksiat sudah salah, bikin jengkel lagi. Tapi ketika dia berani memvonis maka bahaya. Oleh karena akan tetapi kita khawatir atas orang ini kalau dia melakukan dosa-dosa, khawatir dia masuk neraka karena terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan pelaku neraka banyak. Namun kita tidak menjadikannya putus asa dan kita mohonkan ampunan baginya ya. Seperti orang yang mati bunuh diri, Rasulullah SAW tidak menyolatkannya, tapi Rasulullah suruh sahabat menyolatkannya. Dia lagi butuh doa. Rasulullah tidak menyolatkan sebagai zajar, sebagai efek jera agar orang tidak ada yang bunuh diri. Kalau bunuh diri Rasulullah tidak mau solatkan, padahal semua orang sangat butuh dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sunnah yang hendaknya dilakukan. Kalau ada pelaku dosa besar, kiai jangan solatin, biar yang lain. Supaya orang kalau mau macam-macam nanti tidak disolatin sama kiai, tidak disolatin sama ustadz ya. Tapi yang lain doain, karena dia masih muslim dan dia butuh apa doa ya. Taib. Berikutnya, jika melakukan dosa sampai kafir, baik kafir asli atau kafir murtad. Taib, ini saya apa namanya? Taib. Ada khilaf ya, tapi sebelumnya terkait orang kafir, baik. Pertama, terkait hukum dunia. Terkait hukum dunia. Orang kafir asli atau murtad? Asli atau murtad? Asli maksudnya sejak kecil dia sudah kafir, maksudnya dia kafir Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan lain-lainnya, Konghucu. Maka terkait hukum dunia, zahirnya kita kafirkan, kita katakan dia kafir, tidak boleh ragu. Kita katakan dia kafir, berlaku padanya hukum-hukum orang kafir. Hukum-hukum orang kafir sudah seperti hukum kafir, seperti kita pernah singgung ya. Di antaranya tidak didoakan, kemudian dikuburkan di mana? Di kuburan apa? Di kuburan kafirin, kuburan kaum kafir. Misalnya tidak ada waris-warisan, tidak ada saling mewarisi. Ini di antaranya. Tapi azan dulu baru kita lanjut tentang hukum dunia. Hukum akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, yang kedua terkait hukum di akhirat. Hukum di akhirat. Pertama hukum umum, secara umum. Siapa yang mati kafir pasti di neraka kekal tanpa ada ragu. Ini tidak boleh ragu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dari ahlul kitab, mereka di mana? Di neraka jahannam khalidina fiha. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir yang mengatakan Tuhan tiga, yang mengatakan Isa adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak ayat menunjukkan akan hal ini, ya. Bahwasanya orang-orang kafir di neraka, ya. Semua orang kafir di neraka, orang musyrik semuanya di neraka. Dalam hadis juga banyak. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali pasti masuk neraka. Ini jelas, tidak boleh ragu. Siapa yang ragu justru kafir. Saya ulangi, siapa yang ragu justru kafir. Justru kafir. Makanya di antara pembatal Islam adalah meragukan kekafiran orang kafir, meragukan mereka masuk neraka. Ada yang bilang Yahudi surga, Nasrani surga. Oh. Yahudi surga, Nasrani surga, semua agama surga. Ateis bagaimana? Orangnya baik, soleh, ateis. Iya, dibandingkan ini Muslim tapi pencuri, ini ateis tapi dermawan. Taib, mana yang masuk surga? Ateis masuk surga. Jadi siapa yang mengatakan ragu bahwasanya mereka ini di kafir dan di neraka, justru mereka itu yang kafir. Kenapa? Karena berarti mendustakan ayat Allah. Karena mendustakan ayat-ayat Allah.
Allah bilang mereka di neraka, kata orang kafir di neraka, kata mereka orang kafir di surga. Baik. Sekarang hukum secara person. Hukum secara person. Baik, bagaimana? Ini khilaf. Tidak ditemukan, saya belum menemukan dan saya belum temukan pembahasan di buku-buku akidah terdahulu. Akidah salaf secara detail. Semua yang saya dapati seperti buku Tahawi yang kita bahas berbicara tentang ahlul kiblah. Demikian Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah juga bicara tentang ahlul kiblah. Sunnah lil Barbahari juga bicara tentang apa? Ahlul kiblah. Tidak ada yang bicara tentang orang kafir. Ya. Oleh karenanya pembahasan ini belum saya temukan. Mungkin ada tapi saya belum temukan ya. Oleh karenanya di sini ada khilaf di kalangan ulama sekarang, khilaf di kalangan ulama kontemporer, khilaf di kalangan ulama kontemporer. Oke, saya sebutkan khilafnya. Ini sudah ada dua pendapat. Baik. Khilaf. Tapi mungkin saya perlu tambahkan lagi ya. Sebelumnya ya. Baik. Secara umum hukum secara person. Sebelumnya tentu yang dinaskan oleh dalil kita kafirkan kecuali yang disebutkan dalam nas. Dalam nas. Siapa aja mereka? Ya, misalnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab di mana? Neraka. Istrinya di mana? Neraka. Fir'aun neraka. Haman, Qarun di neraka. Semua yang meninggal di zaman Nabi Nuh ketika kena banjir semuanya di neraka. Ya. Semua kaum Sodom yang homoseksual semuanya di neraka. Kaum Samud yang binasa, kaum Ad yang binasa semuanya di neraka. Allah yang bilang mereka semua di neraka. Kemudian Abu Jahal dan teman-temannya yang mati dalam perang Badar semuanya di neraka. Ya, karena disebut secara person. Kemudian siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai juga di neraka. Dalam hadis kata orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Kata Nabi, "Ayahmu di neraka." Maka dia pun sedih. Kemudian Rasulullah menghibur dia, kata Rasulullah, "Bukan cuma kau saja yang sedih." Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Itu maksudnya Rasulullah agar dia tidak sedih. Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu juga di neraka. Intinya yang datang nas di neraka kita bilang di neraka. Bagaimana yang tidak ada nas? Yani khilaf di kalangan secara detail, ya khilaf di kalangan para ulama pada yang tidak ada nasnya. Ya secara umum orang kafir secara umum ya. Baik, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Khilaf. Yang pertama, jika diketahui mati kafir, pasti, secara pasti, yakin telah iqamatul hujjah, maka ini boleh kita takyin person di neraka, boleh kita katakan secara person di neraka. Di neraka. Tapi ini pendapat siapa yang terkenal? Pendapat ulama sekarang misalnya adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dalam sebagian dalam syarah Aqidah Tahawiyah, syarah kalau nggak salah juga Aqidah Salaf Ashabil Hadis, saya sempat baca tadi. Abdul Aziz Ar-Rajhi. Di antara juga adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin. Saleh Al-Syekh dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Mereka mengatakan di neraka. Adapun yang perkataan kita tidak boleh memastikan secara pasti itu terkait dengan orang muslim. Terkait dengan orang muslim. Karena orang kafir hukum asalnya di neraka, maka kita berpegang pada asal. Ya. Kenapa? Hukum asal orang kafir di mana?
orang kafir di neraka. Ya. Kita pegang hukum asal. Beda dengan hukum asal orang beriman di surga. Makanya untuk memastikan mereka di surga, kita belum tahu karena imannya enggak jelas. Kalau yakin beriman di surga, tapi karena kita enggak jelas dia beriman atau tidak, kita tidak bisa pastikan dia surga. Tapi kalau hukum asal orang kafir di neraka. Sehingga mereka mengambil mafhum mukhalafah dari perkataan para ulama yang menulis dalam buku akidah, ya. Karena yang dibahas oleh para ulama salaf adalah tentang hukum orang muslim, tentang muslim pendosa. Muslim pendosa tidak boleh dipastikan masuk neraka. Tidak boleh dipastikan masuk neraka. Berarti kalau orang kafir ya sudah pasti. Paham? Kalau yang kita bahas adalah muslim pendosa, karena orang Islam asalnya dia masuk surga. Maka dia pendosa ya enggak tahu ini bisa enggak. Makanya kita tidak boleh pastikan dia di neraka. Maka ketika kita bahas orang kafir ya sudah. Kemudian datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Daruqutni, ada khilaf. Ketika ada orang Arab Badui datang ketemu Nabi, kalau enggak salah dia masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menugaskan dia. Kata Rasulullah SAW, "Haitsuma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar." Kapan kau lewat kuburan orang kafir, bilang selamat masuk neraka. Sampai dia bilang, Rasulullah telah menugaskan aku dengan tugas yang berat. Karena kuburan kafir, selamat masuk neraka. Capek karena kuburan orang kafir banyak. Dia bilang aku ditugaskan dengan tugas yang berat. Tapi di sini diperselisihkan, Allah alam yang benar hadisnya apa? Dhaif. Tetapi inilah pendapat sebagian ulama. Mereka mengatakan hukum asal orang kafir di neraka. Ini kita bicara tentang hukum di akhirat, paham? Hukum di akhirat. Kalau mereka kita pastikan dia mati dalam kondisi tidak ada diragukan lagi, bahwasanya tidak ada uzur, sudah sampai hujjah, dia pasti masuk neraka. Pendapat kedua, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini mayoritas kita tidak boleh pastikan secara person, ya, karena kita tidak tahu hakikatnya, hakikat orang tersebut. Misalnya, bisa jadi dia beriman menjelang mati. Ya. Bisa jadi dia sembunyikan imannya. Imannya karena dunia misalnya, karena takut atau karena dunia. Seperti waqala rajulun min ahli fir'aun yaktumu imanahu, berkata lelaki dari keluarga Firaun yang menyembunyikan apa? Imannya, sehingga Firaun kira dia orang kafir padahal dia beriman. Bisa jadi dia sembunyikan imannya entah karena takut, entah karena dunia, entah karena masalah, tapi dia sebenarnya beriman. Bisa jadi ada karena uzur. Karena uzur. Misalnya dia seperti kita bahas waktu pertemuan sebelumnya, dia tidak sampai kepada Islamnya sama-sama sekali. Dia tinggal di tempat yang jauh, atau dia dengar samar-samar tentang Islam tapi Islam teroris sehingga dia enggak mau mendalami lagi. Dan ini hakikatnya kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, saya bacakan dalam Majmu' Fatawa 24/305. Majmu' Fatawa 24/305. Ibnu Taimiyah mengatakan waqad yakunu fi ba'dhi man mat, bisa jadi sebagian orang yang meninggal wa zahiruhu kafir, zahirnya kafir. Dan kalau zahirnya kafir, kita muamalannya muamal orang kafir atau bukan? Orang kafir yang kubur di kuburan kafir dan seterusnya, tidak disolatin. An yakuna amana billahi qabla an yugharghir. Bisa jadi dia beriman kepada Allah sebelum nyawanya di kerongkongan. Di akhir hayatnya dia mengatakan la ilallah. Contoh orang Yahudi yang sakit kemudian pernah jadi pembantu Nabi. Nabi datang, kata Nabi, aslim, masuklah kau Islam. Dia lihat kepada bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Di akhir hayat dia masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah anqadhani anqadhahu minan nar bi.
anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka dengan sebabku. Dia kapan Islamnya? Di ujung hayatnya. Taruhlah Benyamin Netanyahu sebelum meninggal kemudian la ilaha illallah. Kita sih nggak pingin. Cuma kalau dia masuk Islam, sudah selesai. Kita nggak tahu bagaimana ujungnya. Paham? Jangan bilang mustahil, belum tentu. Kita nggak ada yang mustahil, kita bisa nggak mendahului Allah. Tapi kita nggak pingin aja. Kalau masuk Islam sekarang, maksudnya jangan pas mau mati. Tapi Allah yang lebih tahu. Seandainya saya bilang dia ternyata di penghujung hayatnya mengatakan la ilaha illallah masuk Islam, selamat nggak? Selamat. Ternyata dia tidak kekal. 3 kali neraka. Tidak pasti dipastikan dia kekal di neraka. Bisa jadi walam yakun indahu mu'min wa katama ahlahu dzalik. Bisa jadi dia sembunyikan imannya sehingga istrinya tidak tahu. Imma li ajli mirath, mungkin untuk dapat warisan. Dia pura-pura kafir, istrinya mati, dia dapat. Kalau dia muslim, dia tidak dapat apa? Warisan. Auli ghairi dzalik, atau karena urusan dunia lain. Fayakunu ma'al mu'minin, maka dia sebenarnya orang beriman. Wa in kana makburan ma'al kuffar, meskipun dikubur di kuburan orang kafir karena zahirnya dia kafir. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Intinya dua-dua saya tidak tahu mana yang lebih kuat, tapi intinya dua-dua punya apa namanya dalil ya. Disebut ada namanya siapa tadi saya baca Ibnu Tarran apa siapa lupa, ada seorang dari Jahmi yang dia meninggal, kemudian anak-anak di zaman itu berkata menuju neraka. Imam Ahmad hanya terdiam, tidak mengingkari. Wallahu alam bisawab, tapi inilah khilaf di kalangan para ulama tentang tapi itu Jahmi pun bukan kafir asli ya. Maksudnya dia kafir yang murtad, dianggap murtad oleh Imam Ahmad. Kemudian ketika orang ini mati, Ibnu Tarrah namanya, Ibnu Tarrah Al-Jahmi. Ibnu Tarrah Al-Jahmi ketika dia mati, maka anak-anak mengatakan intinya bawa dia selamat menuju kepada penjaga neraka. Kemudian Imam Ahmad hanya diam, tidak mengomentari. Kata Imam Ahmad, ya sihun. Mereka teriak dia menuju neraka, seakan-akan Imam Ahmad tidak mengingkari perkataan anak-anak tersebut. Dan ini juga dalil kata para ulama, anak-anak di zaman itu sudah kenal akidah yang benar. Sehingga mereka tahu Jahmi ini salah, Jahmiyah ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya, 1-2 pertanyaan? Silakan.